Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren. Dan kita kembali komentari video dari Rizky Setio yang judul Bukan Kamarudin dan Baradae yang bongkar geng Sambo. Kita akan langsung aja tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Kita membahas soal Ferdy Sambo guys, yang mana Pak Ferdy Sambo ini dia bener-bener pinter. Saya akui dia sangat-sangat pinter, apalagi dia adalah seorang jenderal ya, yang mana dia memiliki pangkat yang tinggi. Saya rasa itu dia bukan orang sembarangan dan dia pasti pinter. Terbukti dari strategi yang ia sampaikan. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh ya. Dia membunuh Brigadir J, tetapi dia dapat menutupi pembunuhannya itu dengan sangat rapi. Sehingga berita yang sampai kepada media dan kepada semua orang, yaitu Brigadir J mencabuli atau melecehkan secara seksual kepada istri dari Ferdy Sambo. Jadi Bu Putri ini mengaku bahwa dirinya dilecehkan, kemudian diketahui oleh Baradae, kemudian tembaklah di situ. Kemudian matilah Brigadir J. Ya kalau kita melihat case ini, maka terkesan yang salah siapa? Yang salah adalah Brigadir J, karena dia dibunuh itu dia melakukan tindakan atau pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo. Jadi sah-sah aja kalau ajudan dari Ferdy Sambo membunuh Brigadir J yang melecehkan istrinya. Dan dia mereka itu semuanya, mereka-reka dengan cara menembakkan ke dinding dan lain sebagainya. Dan memang semua orang pada akhirnya percaya sampai di situ. Sebenarnya kalau kita melihat berita di awal-awal itu tentunya kita tidak akan pernah menyangka bahwa Ferdy Sambo lah pembunuhnya. Tapi kenapa bisa terbongkar kemudian Ferdy Sambo itu terbongkar bahwa dia adalah pembunuhnya? Sedangkan banyak sekali orang atau oknum yang membantu Pak Sambo untuk menutupi bangkai yang ia sembunyikan selama ini sebagai seorang pembunuh dari Brigadir J. Ya kita tentunya bingung ya, dan gak mungkin ini bisa terbongkar. Tapi kita harus tahu bahwa ada tangan yang tersembunyi, hidden hand, yaitu tangan Allah yang bisa membongkar kejahatan dosa sebusuk apapun itu. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang menutupi dosanya. Daud dia mencuri istri dari Saya potong dulu guys ya. Jadi gini, kita setuju dengan disampaikan Luis bahwa ada tangan yang punya kuasa untuk bongkar ini, yaitu tangan Tuhan, yaitu tangan Allah disebut kan. Kalau kita menyebut dengan Allah gitu, dan kita setuju. Tapi ini bukanlah analisis, Luis ya, analisis. Dalam artian, ya ini adalah perkataan orang yang yang pendek pemikirannya gitu guys, ya nggak punya analisis gitu loh. Jadi dibilang mustahil dan apa dia nggak ikuti berita. Jadi jawaban orang itu ya, orang yang nggak punya analisis ya seperti itu. Ya ada tangan yang tidak terlihat yang ini, itu benar, tapi kita harus punya. Jadi gini guys ya, itu adalah yang terakhir. Dalam artian segala sesuatu di dunia ini adalah atas pengetahuan dan kekuasaan dari pencipta kita, Tuhan kita, yaitu Allah tadi atau Allah gitu kan. Cuman ya, kalau dalam dunia di dunia ini kita perlukan analisis gitu. Jadi kenapa ini terungkap gitu kan? Nah kata dia yang mengungkap bukan Samsudin itu yang mengungkap bukan Kamarudin dan Baradae. Ini tidak tepat guys ya. Jadi gini ya, ini Luis ini nggak paham. Gini. Ya gini ya. Kalau kita bicara mengenai suatu kasus kejahatan, ya, ini kita ngomong akademis nih guys ya. Jadi kita tuh harus balance, atau kita tuh harus seimbang antara religi dengan akademik, paham ya? Dia hanya sebenarnya religi tanpa kita menyandarkan pada akademik, ya, pada analisis, ya, suatu kejadian itu. Nah,
dalam analisis akademik ya, dan analisis suatu peristiwa ya, itu kita harus meneliti dan mengambil benang merah ya, dan mencari tahu apa berita yang sedang terjadi. Nah, jadi gini, kejadian ini tuh bisa kita analisis dari rangkaian berita yang kita terima ya, bahwa sesungguhnya ya kejadian itu terbongkar ya karena ada pihak-pihak yang berani untuk bersuara ya, seperti pengacaranya Brigadir J. Lalu juga salah satu pelaku yang di situ dia bercerita tentang kepada pengacaranya ya, dalam hal ini adalah kayak kemarin tuh si Deolipa gitu kan, pengacaranya, mantan pengacara dari Brigadir J. Jadi dan juga banyak orang berani bersuara guys untuk mengatakan bahwa bongkar kasus ini, termasuk Presiden Jokowi kan mengatakan Polri harus bongkar kasus ini gitu, meskipun dia berlaku tidak adil ya. Untuk ini dia seperti itu, tapi untuk kasus K50 dia bungkam gitu kan. Nah, jadi dan juga ada tekanan masyarakat. Ingat, begitu berita ini viral, masa menekan gitu kan. Bahkan itu ya, kalau kita lihat di jalan-jalan itu ya, ketika ada polisi yang sedang konvoy atau apa itu, masyarakat langsung teriak sambo gitu. Jadi seakan-akan semua polisi ini seperti itu kelakuannya gitu guys, adalah seorang yang kejam dan pembunuh gitu. Padahal itu hanya ulah segelintir orang atau satu orang gitu kan, atau beberapa orang gitu, bukan seluruh kepolisian seperti itu, bukan. Karena kita kenal juga, tahu banyak polisi-polisi yang baik, yang baik dan punya hati nurani gitu kan. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa ini bisa terbongkar ya. Keberanian dari para saksi, lalu keberanian dari para pengacara, juga para pengamat, juga tekanan dari netizen, tekanan dari presiden gitu kan, bahkan ketegasan Kapolri sendiri gitu kan. Nah, semua ini berperan penting dalam membongkar kasus ini, dan juga temuan-temuan. Jadi karena itu makanya diadakan tim khusus ya, Ipsus tim sus gitu kan, untuk menyelidiki kasus ini. Juga Komnas HAM juga diturunkan dan ditemukan beberapa barang bukti gitu kan, barang bukti rekaman CCTV dan segala macamnya. Nah, juga ada otopsi kan, meskipun kita meragukan hasil otopsi itu. Nah, jadi semuanya ini adalah rangkaian dari analisis. Itu namanya analisis. Jadi kita tuh nggak bisa hanya mengatakan ada campur tangan Tuhan, enggak. Jadi campur tangan Tuhan itu gini guys, logikanya. Campur tangan Tuhan tuh ya ada dua cara. Jadi dia langsung yang bukan dua cara ya, lebih tepatnya dia tuh menggunakan media. Jadi dari Tuhan ini menggunakan media. Ya, contoh dia menggunakan ya apapun yang ada di dunia ini langsung saja ciptaannya. Dia bisa menggunakan apa saja untuk wadah dia, untuk cara dia untuk membongkar sesuatu. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, para saksi tadi yang berani tadi. Lalu apa lagi ya? Ya segala kondisi itu lah ya kan. Ya itu dia yang adalah instrumen dia. Di ciptaannya dia bisa menggunakan ciptaannya untuk membongkar sesuatu. Ya. Dan ingat, manusia juga diberi free will atau kehendak bebas untuk memilih apakah mau baik atau buruk. Dalam artian kan mau bongkar atau mau bungkam gitu. Ya kan? Mau menyalahkan kebenaran atau diam saja. Atau malah menutupi kebenaran gitu kan. Nah, manusia bisa milih gitu. Dan itu adalah memang fitrah manusia seperti itu, diciptakan oleh Tuhan, punya kemampuan untuk memilih baik dan benar gitu, punya kemampuan untuk bebas memilih apakah dia mau memilih yang baik atau yang buruk. Cuma ada konsekuensinya, kalau dia memilih yang baik akan dapatkan hadiah, kalau dia memilih yang buruk akan dapat hukuman gitu kan. Nah, jadi Tuhan itu membongkar tuh nggak ujuk-ujuk, dia gunakan instrumennya. Ya, jadi kita semua nih ciptaan dia itu adalah kekuasaan dia untuk menggunakan kita gitu kan. Nah, jadi kita tuh kalau ini cara Lewis ya, kalau Lewisnya begini ngomongnya ya kan, berarti tidak diperlukan analisis dan itu dan semuanya gitu. Jadi seakan-akan ya sudah nanti Tuhan bongkar. Pertanyaannya adalah bagaimana bongkar. Jadi gini loh guys, ibaratnya gini, ini sama kayak orang gini, kayak orang yang
yang ada ikhtiar. Misal gini, ini Anda pernah dengar kayak gini ya, rezeki di tangan Tuhan. Tapi walaupun rezeki di tangan Tuhan, kita tetap perlu berikhtiar dan berdoa. Paham ya? Rezeki di tangan Tuhan, tapi kita tetap perlu bekerja dan berdoa gitu. Nah sama kayak ini, semua itu akan dibongkar Tuhan, tapi tetap manusia harus berusaha untuk membongkarnya gitu, ya kan? Karena kita diberi pilihan, diberi kebebasan untuk memilih apa, milih baik atau buruk gitu. Dan bisa jadi karena Tuhan mampu kembalikan hati manusia yang dari takut jadi berani, ya kan, yang dari bohong jadi jujur gitu kan. Jadi karena Tuhan mampu kembalikan hati manusia, sehingga siapapun bisa dikendalikan dia. Kita ini harus kendali Tuhan gitu, suka-suka dia, karena dia yang ciptakan kita gitu kan. Dia bisa cuek sama kita, dia bisa memilih kita gitu. Jadi apapun yang disukai dia lah. Intinya adalah kita sebagai manusia tuh ya kita berusaha untuk terus membongkar kebenaran gitu kan. Jadi jangan hanya berkata, oh ini bukan karena Kamarudin, bukan karena Baradae, tapi karena kuasa Tuhan. Semua itu berhubungan, kuasa Tuhan itu berhubungan dengan Kamarudin, dengan Baradae, dengan hati-hati manusia lainnya, juga bagaimana dia menggerakkan masyarakat untuk peduli pada keadilan gitu. Jadi hal-hal seperti itu guys. Jadi semuanya adalah suatu kesatuan antara pencipta dan ciptaannya gitu loh, gitu kan. Uria, Betseba dicuri dari Uria, kemudian Betseba ini hamil, dan itu adalah dosa yang dibuat oleh Daud. Dan kita tahu dia adalah seorang raja yang memimpin sebuah bangsa di puncak tertinggi istilahnya. Siapa yang bisa melawan dia? Tentunya orang-orang yang di sekitar Daud waktu itu menutupi dengan rapi masalah ini. Dan juga Daud menutupi dengan rapi. Dan dia memanggil kemudian, Uria kamu pulang karena kamu ditunggu istrimu, kamu pulang aja ke rumah. Dengan pikiran dari Daud ini, nanti Uria akan tidur bersama Betseba dan kemudian Betseba hamil. Dan Uria tidak tahu kalau si Betseba hamil ini dari hasil perselingkuhan dengan Daud. Itu tujuan utama yang disampaikan oleh Daud tentunya ya. Dan dia dilindungi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anak buahnya semuanya, entah itu adalah panglimanya, entah itu adalah jenderalnya, entah itu adalah rakyat biasa. Siapa yang berani lawan Daud yang adalah raja. Dosa ini ditutupi secara rapi. Karena Uria nggak mau pulang, kemudian Daud bilang, Uria kalau begitu kamu maju perang aja deh. Dan kemudian Uria ditaruh di paling depan. Tujuannya ya jelas satu tujuannya. Ketika ditaruh di paling depan, dia pasti akan mati pertama kali. Benar kan? Dia pasti mati pertama kali. Dan kemudian benar, Uria mati. Dosanya masih tertutupi, tidak tersentuh sama sekali Daud dari itu. Tetapi ingat, ada pribadi yang bisa bongkar kebusukan Daud itu, yaitu hidden hand, Allah yang berkuasa atas Daud. Tuhan memanggil Nathan. Nathan, pergi tegur Daud karena dia sudah mencuri istri orang. Kemudian Nathan datang ketemu Daud lalu bilang, ada orang yang kaya, raja itu punya peliharaan banyak sekali. Kemudian ada si miskin, dia hanya punya sedikit atau cuman punya satu peliharaan saja. Tetapi ketika ada tamu, sang raja itu mengambil milik dari si miskin ini dan kemudian disembelih binatangnya, gembalaannya, dan kemudian disuguhkan pada tamunya. Lalu yang kaya tidak kekurangan sama sekali, tapi si miskin sudah tidak memiliki peliharaan. Menurutmu gimana Daud? Dan Daud, waduh gak bener ini kok bisa menindas orang miskin dengan cara mengambil peliharaannya, harta satu-satunya. Lalu Nathan bilang, itu kamu Daud, kamu mengambil istri dari Uria, padahal kamu raja.
Dan kemudian Daud tersungkur minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni Daud, tetapi hukuman tetap ditanggung oleh Daud dan keturunannya. Nih, Louis nih dia ngomong apa tadi guys? Ya, kita nggak salah dengar kan? Dia ngomong bahwa Daud mengaku salah dan minta ampun pada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Artinya Tuhan Maha Pengampun. Setelah apa Tuhan mengampuni? Setelah kita minta ampun. Artinya apa? Jangan sadar, Louis ini bertentangan dengan keyakinan Louis bahwa dosa ditebus. Paham ya? Paham ya? Paham ngerti maksud saya? Kalau dosa ditebus, Anda nggak perlu minta ampun. Dalam artian jadi sebelum Anda minta ampun, Anda sudah diampuni karena kan ditebus dosa. Paham ya? Jadi ini makanya ya, ini sama dengan kepercayaan Islam ya. Yang dilakukan Daud ini adalah sama dengan kepercayaan Islam. Jadi kita tuh harus minta ampun dulu. Kita menyadari kalau kita tuh salah ya, maka kita tuh Daud tuh sungkur, lalu dia minta ampun dan Tuhan mengampuni. Ini namanya tobat. Ya, tobat. Ketika kita minta ampun, artinya kita tobat. Karena kita masa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi, kita minta ampun dan Tuhan mengampuni. Ini namanya tobat. Jadi Tuhan mengampuni orang-orang yang tobat gitu. Berarti tidak ada penebusan dosa, nggak ada. Karena untuk dapat ampunan Tuhan ya kita minta ampun dulu gitu loh guys. Yang bongkar dosa yang tersembunyi ini siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, yang mampu membongkar semua kebusukan yang... Ini bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga Tuhan yang Maha Tahu. Itu yang Louis lupakan. Ini nggak cukup hanya Maha Kuasa, dia juga Maha Tahu, ya. Karena ini kan masalah pembongkaran. Kalau pembongkaran tuh guys ya, lebih tepat itu sebenarnya adalah lebih Maha Tahu sebenarnya dibandingkan Maha Kuasa. Ya, meskipun Tuhan itu punya sifat Maha Kuasa, tapi yang berperan dalam kasus pembongkaran itu, ya, kalau mau ada pakai Tuhan yang melakukan itu, meskipun tetap melalui ciptaannya, gitu kan, instrumen tadi yang sampaikan tadi, itu adalah bukti Tuhan Maha Tahu. Nah, ini seharusnya sadar lagi nih, ketika kita mengatakan Tuhan Maha Tahu, sementara maaf ya, tapi Tuhan yang Louis yakini ya, yang manusia yang dia yakini sebagai Tuhan itu terbukti tidak tahu, tidak Maha Tahu. Dia tidak tahu kapan kiamat. Dia tidak tahu kalau sedang tidur itu ada badai yang angin ribut yang di sungai tempat dia tidur di kapal itu guys. Nggak tahu dia kalau dibongkar mulutnya. Dia juga tidak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah. Dia lihat dari jauh kan, dikiranya pohon ara ini berbuah, lalu dia mendekati, ternyata dia kecele. Ternyata di situ pohon ara belum berbuah karena belum musimnya. Nah, dia marah lalu dia ngutuk pohon ara itu. Jadi ini bukti bahwa jadi kalau Louis nih konsisten ya, dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang membongkar ini. Nah, itu berarti berhubungan dengan Tuhan harus lama tahu, karena hanya orang yang tahu yang bisa bongkar gitu kan. Kalau cuma punya kuasa, dia nggak tahu, mana bisa bongkar. Sama kayak ada baru-baru viral ya, bagaimana pesulap merah itu membongkar trik-trik dukun. Kenapa bisa si Marcel ini atau pesulap merah ini membongkar trik dukun? Apakah dia maha kuasa? Punya kekuasaan? Enggak, dia nggak punya kekuasaan guys. Untuk bongkar itu nggak punya dia, karena dia cuma seorang pesulap merah. Dia bukan pemerintah, bukan penguasa, paham ya? Dia bongkar itu, jadi modalnya si Russell atau pesulap merah yang membongkar rahasia trik dukun adalah dengan pengetahuannya. Dia tahu trik sulap, tahu dia, ngerti, dia tahu. Jadi lebih tepat dikatakan bahwa ini berperanan dari Tuhan, ya, sifat yang mana yang membongkar ini semua, dari sifat yang maha tahu gitu loh. Bukan sifat maha kuasa itu kurang tepat guys. Karena contoh misalnya kayak kasus apapun itu ya, kalau orang berkuasa ini nggak tahu ya, kalau bilang kekuasaan ya, kalau misal gini, kayak misal di negara ini ada penguasa misalnya gitu kan, lalu ada kejadian di bawah itu kejadian suatu kasus lah, anggaplah kayak kejadian ini, tapi penguasa ini nggak tahu. Ya kan? Dia punya kekuasaan. Untuk apa kekuasaan dia coba? Untuk apa? Dia haruslah maha tahu, sehingga dia tahu apa yang disembunyikan. Karena ini kan kasusnya kan
disembunyikan kebenarannya. Makanya perlu tahu orang yang bisa membongkar yang disembunyikan itu. Ya, berarti butuh sesuatu yang maha tahu, guys, gitu loh. Ada. Kalau Sambo saja itu bisa dibongkar kejahatannya oleh Tuhan, apalagi kita yang menyembunyikan dosa. Salah satunya saya mau mengajak kita untuk melihat kasus yang pernah terjadi antara Kain dan Habil. Kita tahu Kain tidak menyukai adiknya, dan Habil waktu itu mempersembahkan, karena dia seorang peternak, dia mempersembahkan binatang, sedangkan Kain mempersembahkan hasil kebunnya. Dari dua persembahan ini Tuhan berkenan kepada persembahan dari Habil. Ini membuat hatinya panas. Kok bisa hanya dia yang diambil atau diterima oleh Tuhan, sedang punya aku tidak. Dari situ dia benci sama adiknya, dan dia memiliki otak pemikiran nanti saya akan bunuh dia. Tapi Tuhan tegur, Kain, apakah tidak ada hatimu, pikiranmu yang baik melihat sesuatu yang baik seperti itu? Hati-hati dosa sudah mengintip, nanti kamu jangan sampai jatuh dalam dosa itu. Tuhan sudah ingatkan Kain, tapi Kain tetap keras kepala, dia tetap merancangkan atau namanya pembunuhan berencana dia lakukan. Dan kemudian ketika diajak keluar, Habil kita jalan-jalan yuk. Akhirnya Habil jalan-jalan sama Kain, dan tanpa disangka-sangka Kain memukul Habil hingga Habil mati. Siapa saksinya? Saya tanya, dalam kisah itu siapa saksinya? Jelas nggak ada kan? Nggak ada saksinya. Tetapi dosa ini terbongkar oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh hidden hand, tangan yang nggak kelihatan membongkar kasus ini walaupun tidak ada saksi mata. Saya potong lagi ya. Ya, Luis mengatakan tadi, katanya apa namanya? Tuhan memberikan si Habil supaya dia melakukan itu. Karena kalau melakukan itu dia akan jatuh dalam dosa gitu. Nah, pertanyaan saya ya, ini pertanyaan penting nih. Artinya kan berarti kalau itu kan nanti akan dihukum ya, akan dihukum kalau kan itu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah Habil nggak percaya kepada Tuhan? Karena kalau kepercayaan Yesus, kepercayaan Luis kan kalau percaya pada Tuhan akan ditebus dosanya, ya kan? Nah, kalau ditebus, kenapa lagi diperingatkan? Contoh ya, makanya guys, ini di video ini sebenarnya Luis tuh dia bertentangan dengan segmennya tuh bertentangan dengan keyakinan sendiri, yaitu dosa ditebus oleh Tuhan. Jadi gini, ini kasih analogi sederhana ya mengenai penebusan dosa itu. Kenapa saya atau mualaf itu jadi mualaf, orang-orang tuh banyak mualaf tuh karena ini aneh guys, logikanya masuk akal. Contoh gini ya, misalnya saya percaya kepada model kan cukup percaya ya, model cuma percaya dosa ditebus gitu kan. Nah, kalau kita sebutkan dosa itu adalah utang, kita samakan dengan utang, analogi ya, biar paham ya. Jadi saya percaya kepada seseorang, gitu kan. Nah, karena modal cuma percaya, maka semua utang saya akan ditebus dia, gitu kan. Nah, jadi saya tuh logikanya ketika saya tahu utang saya bakal ditebus, saya dibayar, ngapain saya ngindari utang, ya kan? Karena ingat guys ya, kejahatan itu karena ada kesempatan gitu loh. Jadi apalagi nih kalau ditebus berarti kan bukan kejahatan, paham ya? Ibaratnya ada orang yang bayarin utang kita gitu. Kamu penting percaya sama aku, utang kamu dibayar, ditebus. Ini kan bukan kejahatan karena orang itu bayar utang kita gitu loh. Orang itu berarti rela ikhlas kan bayar utang kita kan. Bukan kejahatan ini. Beda kalau kita merampok atau mencuri gitu kan. Ini kan enggak. Memang dikasih modal percaya, Anda akan ditebus utangnya atau dosanya gitu. Nah, tentu apalagi yang menghalangi orang itu untuk berutang gitu loh guys, di warung misalnya. Masa diingatkan, kamu jangan utang di warung ya, atau jangan utang di warung ya. Karena ini kan buatan Habil kan berdosa. Berarti kalau dosa itu kesamakan utang gitu misalkan. Jangan utang di warung ya, gitu kan. Ngapain lagi diingatkan, Pak? Kan ibaratnya kan sudah ditebus utangnya, nanti bakal ditebus itu loh guys. Nah, tapi kan kayak perkara tadi kan Daud minta ampun baru diampuni. Berarti sama kalau kita tuh ketika kita berdosa atau berhutang, berarti kan utang sama dengan dosa. Kalau kita ada kriminologi ini ya, benar paham ya. Berarti kita tuh sebenarnya ketika berhutang tuh minta ampun baru diampuni gitu. Itu artinya
bukan hanya modal percaya guys, nggak cukup modal percaya, tapi juga harus minta ampun seperti jauh tadi dan diampuni, ya kan? Nah, jadi itu poinnya. Jadi yang disampaikan nih ya itu bertentangan dengan keyakinannya bahwa ada penebusan dosa. Waktu itu di dalam Kejadian 4 ayat 10 dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Di sini kata kiasan menyampaikan, ini darahnya adikmu teriak-teriak kepadaku meminta keadilan. Tuhan tentunya memakai istilah ini supaya kita paham bahwa Tuhan tahu si Habil butuh keadilan karena dibunuh Kain, dan Kain kemudian dihukum. Gini ya, kita semua cek apakah ini kiasan apa tidak. Jadi kalau Lewis mengatakan ini kata kiasan, ini nggak masuk akal guys. Kenapa ya? Kan yang tahu Tuhan. Ini tahu logikanya ya. Yang tahu itu kan Tuhan. Bapaknya kan nggak tahu. Kan diceritakan nih kan, bapaknya bilang bahwa darah adikmu yang berceceran di tanah itu teriak-teriak, memberitahukan sebenarnya, minta keadilan. Berarti bapaknya tahu dari mana? Dari darah yang bercerita itu bercerita kepadanya. Berarti ini bukan kiasan gitu. Karena kalau ini kiasan, artinya Tuhan yang Maha Tahu tadi, yaitu Allah tadi atau Allah tadi, ya kan? Kok bisa tahu bapaknya ini? Kan yang tahu Tuhan gitu. Berarti nggak logika saya. Berarti Tuhan sehingga bapaknya Habil ini tahu, ya dikasih tahu Tuhan lewat perantara darah adiknya yang bercerita tanah. Kan itu logikanya. Gitu loh. Jadi ini yang Lewis tidak paham. Jadi dia nggak ngerti hubungannya bahwa Tuhan tuh memberitahu sesuatu itu atau membuka sesuatu lewat media perantara, ya. Karena dia Maha Kuasa mengendalikan kita semuanya nih kan, terus mengendalikan darah berceceran agar dia tuh cerita gitu. Ya, tentang bahkan semua di dalam dia saksi. Ya kan, ya, di mana kayak kita sholat ya, itu kita sholat di mana nanti yang tempat kita sholat itu akan bersaksi. Ya, ini orang pernah beribadah padamu di sini, aku saksinya, karena aku melihatnya gitu. Jadi semua ciptaan Allah ini bisa bersaksi. Kenapa? Karena Allah menciptakan gitu loh. Suka-suka Allah membuat siapa saya bersaksi gitu. Gitu loh. Jadi sama kayak kita misalnya, kayak kita ya, kalau kita tuh pencipta, kita akan memanfaatkan ciptaan kita. Paham ya? Karena kita Maha Kuasa untuk menentukan semuanya. Misalnya kita pasang CCTV di kamar, di ruang tamu. Jadi apapun diperbuat situ kita tahu dengan melihat CCTV. Jadi CCTV itulah perantara kita. Nah, sama seperti ini. Dalam artian Tuhan itu menggunakan kekuasaannya dengan menggunakan instrumen-instrumen tadi gitu untuk apa ya? Ya untuk jadi saksi gitu guys atas suatu kejadian. Dan saya percaya bahwa semua orang yang mengalami ketidakadilan, Tuhan mendengar dan melihat. Jadi tunggu waktu saja Tuhan turun tangan, maka semua orang yang melakukan ketidakadilan itu akan... Apa kalimatnya? Tunggu saja Tuhan turun tangan. Nggak gitu caranya ya. Jadi kita tuh harus tetap berikhtiar dalam doa gitu loh. Ya, jadi nggak nunggu Tuhan turun tangan, nggak. Paham ya? Jadi kita tuh harus berikhtiar dan berusaha dulu, Luis. Bukan hanya sekedar menunggu Tuhan turun tangan. Mengalami akibatnya. Karena Tuhan yang berhak atas pembalasan. Sebagai orang Kristen yang nggak perlu kita balas, tapi yang perlu adalah kita berikan pada yang berwajib. Tadi apa kata dia? Tuhan yang membalasnya. Memang itu guys, orang yang buat kejahatan tuh akan dibalas Tuhan. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Di dunia apa balasannya? Ya tadi, masuk penjara misalnya. Ya kan, terbukti, dibongkar kan, melalui ciptaannya, ya kan, saksi tadi dan segala macam instrumen yang saya sebutkan tadi. Lalu dihukum. Jadi, itu bukti bahwa kejahatan itu tidak lepas dari hukuman Tuhan. Gitu loh guys. Itu baru dunia loh, belum di akhirat. Ini tidak ada penebusan dosa gitu. Karena kalau ada penebusan dosa, ya kan, kamu udah cuma percaya, tapi tetap kan Daud minta ampun, baru diampuni, gitu. Ini dihukum dulu, gitu kan. Jadi kalau memang ada penebusan dosa, maka tidak ada hukuman bagi orang-orang Kristen.
Jadi Pak Sambo ini kan agamanya sama kayak Louis gitu. Jadi gugurlah tesisnya, apa tesis sebenarnya, asumsi dia kalau ada penebusan dosa. Karena faktanya orang Kristen sendiri pun yang berdosa itu ya itu tetap minta ampun. Tetap akan menerima hukuman kalau buat kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini tadi kan dunia itu adalah masuk penjara, terbongkar, malu gitu kan. Nah, karena terbongkar kejahatannya, terbongkar siapa dia, itu adalah baru bentuk hukuman, guys. Jadi hukuman itu bukan cuma hukuman badan atau penjara, tapi juga terbongkar aibnya, ketahuan jati dirinya, ketahuan bahwa dia orang jahat dan segala macamnya, itu termasuk hukuman. Dan Daud juga tadi kan minta ampun baru diampuni gitu. Jadi ini tidak relevan dengan subsidius bahwa ada penebusan dosa, alias bertentangan, guys. Pada polisi ya, tapi kalau polisinya pelakunya ya susah juga ya. Kepada orang yang berwenang kita serahkan supaya dia menegakkan hukum, dan kepada Allah yang berhak membalaskan segala sesuatunya. Jadi dari kasusnya Ferdy Sambo kita tahu bahwa dosa yang busuk percuma disembunyikan, semuanya pasti akan terbongkar. Kalau bukan manusia yang membongkar, Allah sang pencipta langit dan bumi bisa membongkar dengan sekejap mata. Mudah-mudahan perenungan refleksi kita hari ini Tadi kata dia, ini nggak nyambung guys ya, coba perhatikan ya. Judulnya dan di awal dia katakan bukan Kamarudin dan Baradae yang bongkar geng Sambo, alias bongkar kejahatan. Lalu kata dia lagi tadi kan, kalau bukan manusia yang bongkar, Tuhan yang akan bongkar. Berarti ini artinya adalah, berarti benar Kamarudin dan Baradae yang bongkar gitu, atas pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan Kamarudin dan Baradae sebagai instrumen ciptaannya itu kan untuk membongkarnya semua, dan juga hati-hati yang lain gitu guys. Gitu loh logikanya. Ya. Jadi kalaupun nggak ada yang manusia yang membongkar, alias semua itu diam aja, nggak ada Kamarudin, nggak ada Baradae, nggak ada yang netizen yang sibuk untuk menekan kepolisian atau presiden atau Mahfud MD dan segala macam, ya Tuhan tetap akan bongkar melalui cara lain. Contohnya kayak Habil, nggak ada tuh yang bersaksi kan, manusia kan, yang beritahu, yang bersaksi siapa? Yang beritahu bapaknya Habil, darah adiknya yang berceceran di tanah, bukan manusia. Jadi kalau manusia tidak mau bersaksi, ya tidak mau membongkar, Tuhan akan membongkarnya melalui instrumen lain. Dalam hal kisah Habil melalui tanah, ceceran tanah gitu, ya, dan akan dihukum nanti tentunya gitu kan. Jadi dibongkar, dan bukan sekadar dibongkar tapi juga dihukum guys. Bisa berupa rasa malu, terbongkarnya aib gitu kan. Jadi dimusuhi masyarakat, dibenci orang, apalagi dibencinya karena memang tepat ya, bukan dibenci karena karena beda ini, benci karena karena beda ini beda pendapat, bukan. Dibenci memang karena perbuatannya memang buruk gitu, memang fakta, bukan karena kita beda pandangan gitu kan. Dan juga bisa dipenjara dan kita dipermalukan juga, dan itu baru di hukuman dunia, apalagi nanti di akhirat. Hukuman dunia aja seperti itu Tuhan Allah kasih gitu kan, apalagi hukuman di akhirat nanti kelak. Berkati kita semuanya, Louis Prasetyo di sini. God be with you. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.